Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpah rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian fikih kita dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sekarang kita masuki pada bab tentang adab-adab buang hajat. Adab-adab buang hajat atau buang air besar ataupun air kecil. Di sini beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, agama yang sempurna, agama Islam itu. Dan Islam tidak meninggalkan sesuatu dari apa yang dibutuhkan oleh manusia, baik dalam perkara agama ataupun dalam perkara dunia. Artinya Islam ini sempurna dan paripurna karena segala sesuatunya telah diterangkan dalam Islam, baik dalam perkara agama, begitu juga dalam perkara dunia, ya, atau dalam perkara-perkara kebiasaan-kebiasaan atau adat-adat kebiasaan, seperti buang hajat. Ya, buang hajat ini merupakan bagian daripada dunia atau kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Itu telah dijelaskan dalam Islam tentang adab-adab etika, bagaimana kita tata cara buang hajat, ya, artinya tata cara bagaimana kita buang air besar ataupun buang air kecil, itu telah dijelaskan dalam Islam. Meskipun ini perkara-perkara yang kita anggap sepele, ya, bukan perkara ibadah, ya, hanya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, buang hajat tersebut. Tetapi Islam begitu sempurnanya juga menjelaskan tentang ada etika-etika dalam buang hajat itu atau buang air besar ataupun buang air kecil itu. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu mengatur dari perkara-perkara yang besar hingga perkara-perkara yang kecil. Dari perkara-perkara agama bahkan perkara-perkara yang bersifat keduniaan pun, ya, tetap ada aturan dalam Islam. Ya, kenapa sampai buang hajat pun, buang air besar ataupun buang air kecil ada adab-adabnya, ada etika-etikanya, ada aturan-aturannya itu agar manusia, ya, karena manusia adalah sosok makhluk yang Allah muliakan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, dibandingkan dengan, khususnya dibandingkan dengan hewan. Ya, tentu manusia lebih mulia daripada hewan. Makanya dengan adanya adab-adab buang hajat itulah sehingga itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang bernama hewan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan namanya manusia. Ya, tentu kalau manusia itu benar-benar mengikuti syariat Allah dan Rasulnya, maka manusia itu akan menjadi mulia. Ya, tetapi jika manusia itu tidak mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka manusia itu, ya, akan lebih buruk daripada makhluk yang bernama hewan. Akan lebih buruk, ya, keberadaannya, kedudukannya daripada hewan. Kemudian
agama kita ini adalah agama kebersihan, agama kesucian, artinya agama yang memperhatikan kebersihan, agama yang memperhatikan kesucian. Itulah Islam. Jadi kalau sebenarnya Islam itu nggak perlu kita bercermin kepada agama-agama yang lainnya, kepada umat-umat yang lainnya. Cukup pada agama kita itu sudah sempurna. Ya, Allah dan Rasulnya sudah menjelaskan tentang urgensinya kebersihan, urgensinya memperhatikan kesucian. Ya, itu sudah cukup dalam Islam. Ya, tidak perlu kita bercermin kepada negara-negara Barat, negara-negara atau bangsa-bangsa yang lainnya. Cukup dalam Islam, dalam Al-Quran Sunnah Nabi sudah, Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran ya, tentang perintah untuk bersuci, membersihkan diri, begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena agama Islam ini adalah agama yang suci, agama yang bersih, agama yang memperhatikan kebersihan dan kesucian tempat, badan, ya, kesucian pakaian, maka Islam telah memberikan namanya adab-adab yang disyariatkan ya untuk dilakukan, khususnya berkaitan dengan buang hajat tersebut, seperti bagaimana masuk WC, keluar WC, bagaimana pada saat kita buang di dalam WC atau dalam kamar mandi, ya itu bagaimana adab-adabnya telah dijelaskan dalam Islam. Ya, seperti misalnya di sini disebutkan apabila seorang muslim masuk ke dalam kamar mandi atau WC atau tempat buang hajat, air besar ataupun air kecil, maka disunahkan untuk membaca bismillah. Ya, kita baca bismillah dan membaca a'udzu billahi minal khubusi wal khaba'its. A'udzu billahi minal khubusi wal khaba'its. Ya, saya berlindung kepada Allah dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ini adab-adabnya ya, etikanya. Ya, jangan kita anggap remeh ini ya, karena dengan membaca ini maka insya Allah kita akan terlindung daripada gangguan syaitan. Kita ketahui bersama bahwasanya tempat kamar mandi ataupun tempat buang hajat itu adalah tempat berkumpulnya syaitan di situ. Makanya ketika kita masuk maka kita berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan yang ada di tempat tersebut. Lalu kita melangkahkan dengan langkah kaki kiri terlebih dahulu. Ya, masuk WC kita mendahulukan kaki kiri. Namun ketika kita keluar dari WC maka kita mendahulukan kaki kanan seraya membaca ghufranaka. Ya, ghufranaka artinya ya Allah saya mohon ampunanmu. Atau kita tambah dengan alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adza wa 'afani. Yaitu boleh juga kalau kita mau menambah doa tersebut yang artinya ya Allah segala puji bagimu ya Allah yang telah menghilangkan kotoran dan telah menyehatkan badanku. Yaitu diantara juga doanya yang bisa kita baca. Ya, kita kenapa ketika keluar WC mendahulukan kaki kanan? Ya, karena ya bagian kanan itu digunakan untuk sesuatu yang mulia. Ya, untuk sesuatu yang mulia, pekerjaan-pekerjaan yang mulia, maka kita gunakan tangan kanan ataupun tangan kiri. Tangan kanan ataupun kaki kanan. Adapun bagian kiri, kaki kiri atau tangan kiri itu kita gunakan pada perkara-perkara untuk seperti menghilangkan kotoran, beristinja dan seterusnya, maka kita disunahkan untuk menggunakan tangan kiri. Atau juga ketika masuk ke WC kita menggunakan kaki kiri. Kemudian apabila kita sudah selesai membuang hajat ya, atau apabila kita ingin membuang hajat di tempat yang terbuka, di tanah yang lapang, bukan di dalam sebuah bangunan, ya, maka kita disunahkan untuk mengambil tempat yang jauh dari pandangan manusia. Ya, kita mencari tempat-tempat yang jauh dari penglihatan manusia. Ya, dengan cara kita mencari tempat-tempat yang sepi, ya, dan kita berupaya untuk berlindung dari pandangan-pandangan manusia, ya, oleh dari mata-mata manusia, baik kita berlindung dengan sebuah dinding atau sebuah pohon atau yang selainnya. Itu kita disunahkan seandainya kita tidak buang hajat di tempat yang khusus dipersiapkan untuk buang hajat.
Kemudian kita diharamkan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, alhamdulillah seperti misalnya kiblat kita ini di Indonesia itu menghadap ke barat. Jadi Ka'bah itu berada di baratnya Indonesia. Maka kita tidak boleh menghadap ke barat atau menghadap ke timur. Kalau kita menghadap ke timur berarti kita telah membelakangi kiblat. Jadi tidak boleh kita menghadap ke arah kiblat, begitu juga tidak boleh kita membelakangi kiblat. Jadi yang diperbolehkan adalah khususnya kita di Indonesia ini adalah menghadap ke utara ataupun ke selatan. Adapun menghadap ke barat ataupun menghadap ke timur, maka itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat yang sahih melarang kita untuk menghadap kiblat atau membelakanginya ketika kita sedang buang hajat, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Kemudian kita juga diperintahkan untuk memperhatikan jangan sampai percikan-percikan air kencing itu mengenai badan kita atau pakaian kita. Ya, makanya kita berupaya untuk mencari tempat buang hajat itu yang tidak keras supaya tidak terpantul itu percikan-percikan ke badan ataupun ke pakaian kita. Ya, mencari tempat-tempat yang yang tidak memantul tatkala kita buang air kecil misalnya. Iya, jangan sampai pantulan-pantulan percikan-percikan itu kena kita punya pakaian, akhirnya pakaian kita najis. Kalau sudah najis berarti kalau kita pakai sholat maka sholat kita tidak sah. Jadi kita harus mencari tempat-tempat yang ketika kita buang air tidak terkena percikannya ke badan kita atau ke pakaian kita. Yang berikutnya tidak diperbolehkan kita menyentuh kemaluan kita dengan tangan kanan. Ya, pada saat kita buang hajat. Pada saat kita buang hajat atau istinja misalnya, tidak boleh kita beristinja dengan tangan kanan atau tidak boleh kita memegang kemaluan kita dengan tangan kanan. Ya. Kemudian tidak boleh juga kita buang hajat itu di tempat jalanan orang. Ya, di jalanan umum. Ya, itu tidak boleh karena itu mengganggu orang yang lalu lalang. Atau tidak boleh juga kita buang hajat, air kencing atau air besar di tempat orang ketika itu sering berteduh. Ya, sering berteduh atau sering duduk-duduk ya di tempat tersebut, maka tidak boleh kita membuang hajat di situ. Atau juga tidak boleh kita buang hajat di tempat tempat pengambilan air orang-orang, seperti orang-orang yang memiliki tempat pengambilan air semacam ya yang penting tempat-tempat ya pengambilan air di situ mengambil air, maka tidak boleh kita buang hajat di situ karena akan tentu akan mencemari air tersebut sehingga airnya dikhawatirkan akan menjadi najis. Ya, kenapa tidak boleh semua itu? Karena telah dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena dengan membuang hajat di tempat-tempat tersebut yang tadi saya sebutkan, itu akan dapat mengganggu orang lain, menyakiti orang lain, atau dapat memudaratkan orang lain. Dalam Islam ada hadis Nabi la darara wala dirar. Tidak boleh kita memberikan mudarat kepada orang lain baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kemudian yang berikutnya dalam ada etika-etika dalam buang hajat ini atau masuk dalam kamar mandi atau WC, kita tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamar mandi ataupun WC itu yang dengan membawa sesuatu yang ada di dalamnya zikir-zikir. Ya, kalimat-kalimat zikir tidak boleh kita bawa masuk ke dalam WC atau kamar mandi atau di kita di kertas misalnya atau di sebuah tulisan itu ada tulisan Al-Qur'an atau kita membawa mushaf Al-Qur'an itu juga tidak diperbolehkan ya masuk membawa ke dalam WC kecuali kalau kita khawatir ya kalau kita simpan di luar misalnya akan hilang, misalnya mushaf kita akan hilang ya, maka diupayakan mushaf tersebut dibungkus lalu ketika itu boleh dimasukkan ke dalam kamar mandi. Ya. Kemudian yang berikutnya tidak diperbolehkan kita berbicara pada saat buang hajat. Ya, tidak sepantasnya seorang muslim berbicara pada saat buang hajat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad dan yang lainnya,
bahwasanya Allah SWT murka atau marah kepada orang yang berbicara pada saat buang hajat. Ya. Kemudian juga diharamkan membaca Al-Quran pada saat kita buang hajat atau pada saat di dalam WC atau kamar mandi kita diharamkan untuk membaca Al-Quran. Kemudian apabila sudah selesai buang hajat, hadas besar ataupun hadas kecil, maka kita diperintahkan untuk beristinja, ya, untuk bersuci atau beristinja ya dengan air atau dengan batu atau yang semisalnya seperti tisu. Ya sekarang ini kan ada tisu ya. Biasanya tuh di hotel-hotel itu terkadang ada kamar mandi hotel itu yang tidak ada airnya. Ya hanya disiapkan eh, tisu saja. Maka itu diperbolehkan sama dengan menggantikan posisi batu. Sebagaimana Nabi juga pernah beliau juga pernah beristinja itu dengan batu. Ya dengan batu. Kalau kita sekarang ini alhamdulillah ada dengan tisu, itu boleh kita pakai meskipun tidak memakai air. Ya, namun jika kita kumpulkan kedua-duanya, artinya kita beristinja dulu dengan tisu atau batu lalu kita lanjutkan lagi dengan air, maka itu lebih utama. Namun jika kita memilih salah satunya, maksudnya dengan air saja, maka itu diperbolehkan, atau dengan batu saja itu diperbolehkan, atau dengan tisu saja itu diperbolehkan. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kemudian disunahkan untuk dipersyaratkan jika kita beristinja dengan batu atau yang sejenisnya seperti tisu, maka disunahkan 3 kali usapan. Ya, 3 kali usapan dengan menggunakan tisu ataupun batu. Ya, minimal 3 kali, lebih boleh jika dianggap penting atau perlu untuk ditambah lebih dari 3. Kemudian tidak boleh kita beristinja dengan tulang dan kotoran hewan ternak. Ya, tidak boleh kita beristinja ya dengan hewan dengan tulang dan hewan. Ya, dengan kotoran hewan. Ya, kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW melarang ya beristinja dengan tulang dan kotoran hewan. Ya, itu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, kemudian kita diwajibkan untuk menghilangkan apa namanya eh, bekas-bekas dari buang hajat kita itu. Artinya bekas-bekasnya itu kita diperintahkan untuk menghilangkannya sedapat mungkin, ya sedapat mungkin bekas-bekasnya, bahkan jika jika diperlukan kita kita melap melap itu tempat tempat keluarnya itu setelah kita beristinja atau setelah kita cebok misalnya, kita lap, kita keringkan, maksudnya kita kelik atau kita lap dengan kain atau kita keringkan, itu diupayakan ya. Kenapa? Agar tidak ada yang tersisa dari najis tersebut yang akan mengenai badan kita. Jangan sampai masih ada najisnya yang tersisa, makanya diupayakan yang bekas-bekasnya itu dihilangkan dan dikeringkan, ya, dengan kain atau yang semisalnya. Ya, ikhwatal Islam, azakullah. Ya, jadi seseorang yang setelah buang hajat maka diperintahkan untuk beristinja, ya, beristinja. Lalu setelah itu boleh dia berwudu setelahnya. Tapi kalau seseorang habis buang hajat lalu dia langsung berwudu, padahal dia belum beristinja, belum bersuci dari hadasnya itu, maka bukan ya, dari hadasnya itu dengan membersihkan tempat keluarnya itu kotoran, ya maka tidak diperbolehkan langsung berwudu, ya harus beristinja terlebih dahulu. Ya. Kemudian seorang muslim harus betul-betul memperhatikan jangan sampai ketika buang air kecil itu masih ada hal-hal yang menetes ya dari kemaluannya. Artinya diyakinkan dulu betul-betul sudah betul-betul bersih,
tidak lagi menetes, baru dia segera menyelesaikannya. Ya. Dan juga berupaya untuk jangan sampai ketika dia buang air kecil itu percikan-percikan itu kembali ke badannya atau ke pakaiannya. Ya karena Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, "Istanzihu minal bauli fa inna amma ta'adabil qabri minhu." Ya, bersucilah kamu dari air kencing. Maksudnya hindarkanlah dirimu dari air kencing, jangan sampai terkena percikan-percikannya kepada pakaian, tempat atau kepada tubuh kita, karena sebagian atau karena pada umumnya azab kubur itu ya disebabkan karena tidak memperhatikan ya percikan-percikan air kencing itu eh, terkena badannya. Artinya dia tidak berupaya untuk terhindar dari percikan-percikan air kencing pada saat buang hajat. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Jadi dengan sempurnanya kita bertohara, bersuci, ya dari buang hajat tersebut, maka itu akan memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah selanjutnya, ya dengan cara kita menyempurnakan dulu bersuci kita, yaitu dengan beristinja, ya dan seterusnya, dan adab-adabnya kita kerjakan semua, maka dengannya insya Allah kita akan mudah melanjutkan atau melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Ikhwatal Islam, a'azzakumullah. Jadi sekali lagi ya kita di sini diperintahkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji ya para eh, orang-orang yang sholat di Masjid Quba di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya yang mana Allah berfirman, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Ya, di dalam Masjid Quba itu ada laki-laki yang mana mereka itu suka untuk membersihkan diri mereka, suka untuk bersuci, ya bersuci, berwudu dengan sempurna, kemudian beristinja dengan sempurna, membersihkan bajunya dari kotoran-kotoran, badannya, menghindarkan diri dari percikan-percikan air kencing dan seterusnya, maka Allah pun mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, orang-orang yang berwudu, orang-orang yang menyempurnakan wudunya, orang-orang yang menyempurnakan istinjanya. Ikhwatul Islam, azakullah. Jadi ada sebagian orang-orang awam dia mengira bahwasanya istinja itu adalah bagian daripada wudu. Ada yang mengira demikian. Istinja itu bagian daripada wudu. Ini adalah dugaan yang salah, yang keliru. Jadi istinja itu bukan bagian dari wudu, tetapi dia syarat sahnya wudu. Artinya wudu tidak sah kalau kita tidak beristinja terlebih dahulu setelah kita buang hajat. Artinya kalau kita habis buang hajat, sebelum kita berwudu kita harus beristinja dulu. Itu maksudnya. Ya, setelah buang hajat kita istinja, lalu kita berwudu bagi yang mau berwudu tentunya. Tetapi bukan berarti setiap kita berwudu harus istinja dulu. Itu ada sebagian pemikiran begitu, sebagian orang-orang awam. Setiap dia mau berwudu, dia beristinja dulu. Padahal dia sudah beristinja sebelumnya, setelah dia keluar daripada, setelah dia buang hajat, dia sudah beristinja. Kalau sudah beristinja, maka tidak perlu lagi dia beristinja lagi ketika dia hendak berwudu. Ini harus diperhatikan tentang masalah ini. Ikhwatal Islam, azakumullah, sekali lagi sebagai penutup, ya disebutkan dalam kitab ini bahwasanya agama kita adalah agama yang suci, agama yang bersih, agama yang memperhatikan namanya kebersihan dan kesucian. Oleh karena itu, marilah kita menjaga kebersihan dan kesucian pakaian kita, badan kita, tempat sholat kita. Marilah kita menjaga adab-adab dan etikanya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan terkait tentang adab-adab buang hajat, hadas besar ataupun hadas kecil, ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan.
Silakan kalau bertanya bisa langsung atau lewat room chat. Ya, kalau tidak ada, ya ini ada pertanyaan masuk ya. Saya bacakan. Bismillah, apakah kalau dalam WC tidak bisa juga membelakangi atau menghadap kiblat Ustadz? Ya, sebenarnya ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Hanya saja disebutkan dalam kitab ini di sini bersifat umum. Ya, bersifat umum. Apakah di dalam WC ataupun bukan di dalam WC, ya, maka tidak boleh buang hajat, ya. Eh, Baik membelakangi kiblat atau menghadap kiblat tidak diperbolehkan ya berdasarkan kitab ini bersifat umum ya, artinya di dalam WC ataupun di luar WC maka tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, meskipun dalam kitab yang lain disebutkan ya ada sebagian ulama memperbolehkan jika berada di dalam WC. Artinya dalam WC boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ya, jadi sebenarnya terjadi perbedaan pendapat para ulama masalah ini. Hanya saja dalam kitab ini yang kita bahas sekarang, penulis buku ini lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak diperbolehkan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, itu bersifat umum. Baik dalam keadaan dia di dalam WC ataupun di luar WC, ya maka dia tidak diperbolehkan buang hajat menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Jadi solusinya yang terbaik, meskipun ini perbedaan pendapat para ulama sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab perbandingan mazhab, tapi sebaiknya adalah selama kita mampu untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita berada di dalam WC, maka itu lebih utama untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Itu yang utama. Itu yang utama. Selama kita mampu bisa mengatur posisi badan kita untuk tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat pada saat buang hajat, maka itu lebih utama karena ini sikap keluar dari perbedaan pendapat para ulama, itu yang dianjurkan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya, silakan sebelum kita tutup.